半ばが連れ込み宿を兼ねていたのか。それ。Halo para wibukers dimanapun anda berada, enaklah jomblo lah gua Jonas. Balik lagi dengan saya Kiteng, dan kali ini saya akan merangkum bagian terakhir dari anime Deathmatch yang akan menceritakan apa yang akan saya ceritakan. Dan karena masih banyak anime yang ingin saya ceritakan walaupun yang nonton tidak ada, jadi langsung saja pasang wifi, ambil HP, siapkan insto, selamat menonton dan cekicrit. Cerita dimulai di mana Sato yang sedang makan di restoran bintang 5 yang hampir mirip kaki 5 dengan hati riang, senang dan gembira karena dapat jatah semalam pun menlaktir semua orang yang ada di situ. Muncullah pelayan yang sepertinya tertarik dengan Sato yang dengan sigap langsung menggandeng tangan Sato. Kemudian mereka pergi ke kamar dan sepertinya Sato belum puas tadi malam. Lalu Shin diperlihatkan tindakan yang tidak patut dicontoh, dan yang melakukannya adalah prajurit yang sama yang muncul di episode sebelumnya, dan sepertinya dia belum kapok berurusan dengan tokoh utama kita. Setelah Sato menyelamatkan orang yang ditindas prajurit dengan potion miliknya, dan karena persediaan potion yang mulai menipis, Sato pun beristirahat dan membuatnya. Malamnya dia membuat item sihir yang cara pakainya hanya perlu mengalirkan sihir untuk menghasilkan siklus sihir berpola lingkaran. Tetapi lain cerita jika Sato yang mengalirkan sihir, yang kita tahu Sato adalah cheater. Karena Sato kehabisan bahan material, Sato pergi ke toko. Di sana dia bertemu dengan prajurit kucuk yang sepertinya dia habis memborong sesuatu. Tanpa ambil pusing, Sato langsung masuk ke toko dan membeli berbagai material. Dan saat ingin membeli botol potion, ternyata sudah habis diborong prajurit kucuk dengan alasan untuk kerajaan. Dan karena ada bahan yang tidak bisa dibeli dan hanya bisa ditukar, malamnya Sato berinisiatif untuk menukar tanpa harus menunjukkan identitasnya. Ia membeli gulungan sihir. Sato langsung menjelajahi hutan yang tiba-tiba Sato diserang oleh sekelompok pasukan yang merupakan penyihir penjaga hutan ilusi. Sato pun diajak ke rumah sang penyihir yang menyangka Sato adalah perwakilan dari Bolenan karena Sato menggunakan lonceng yang diberikan oleh manusia tikus. Dijelaskan bahwa sang penyihir adalah pembuat ramuan potion khusus yang memiliki kesepakatan dengan para bangsawan yang mewajibkan dia harus memberikan 300 potion khusus agar tidak ada yang mengunjungi hutan ilusi tersebut. Sato pun diajarkan membuat potion khusus dengan syarat ia harus mengirimkan surat untuk raksasa hutan yang mungkin akan menjadi petualangan Sato selanjutnya. Lalu Shin berpindah saat Sato sedang minum di bar dan ia mendengar dua percakapan orang yang mencurigakan. Yang tujuan Sato pergi ke tempat itu adalah bertemu dengan penjual botol potion, yang karena penjual tidak bisa menjual botol potion ke sembarang orang, dia malah berniat mengajari Sato cara membuatnya. Tiba-tiba 3 bocil datang menjemput Sato karena mereka khawatir Sato akan pergi ke tempat janda baru di kompleks sebelah. Siang pun tiba. Sato yang melihat murid sang penyihir yang membawa botol potion untuk Pakta sedang dikejar oleh sekelompok orang yang membuat sebagian potion rusak diakibatkan gerobak yang gelempang. Setelah itu Sato menemui perwakilan kota. Di sana Sato bertemu dengan prajurit kucluk yang sepertinya itu semua memang sudah direncanakan oleh mereka berdua. Lalu berdiskusilah mereka. Yang didapati bahwa perwakilan kota itu ternyata adalah orang yang licik dan membuat skema agar Pakta itu gagal dan akan membuat kota baru di hutan ilusi. Sato yang memang dari awal sudah nge-cheat pun tidak kehabisan akal. Dia berencana membuat potion dengan kualitas yang sama dengan syarat mereka harus mengantarkannya sebelum matahari terbenam.
私のチートなご主人様が何とかしてくれるってば。Sato menyuruh para bawahannya untuk mencari semua bahan yang diperlukan. Akan tetapi masalah utamanya adalah botol buat wadah potion. Kan udah diborong sama prajurit kucluk tanpa menyisahkan apapun. Tanpa kehabisan akal 2 kali, Sato langsung menemui penjual potion yang ditemuinya di bar malam itu dan meminjam semua peralatan untuk membuat botol potion secara bersamaan dengan cepat dan sigap. かしこまりました。お手伝い頑張るのです。はい、全力を尽くすと告げます。 Lalu muncul masalah baru. Kan botolnya udah jadi, tapi nggak mungkin dong dalam beberapa jam kering. Dan dengan bantuan Mia tidak pakai letgen pun, itu semua dapat diatasi. Saat semua botol potion sedang dalam proses pembakaran, tiba-tiba muncul prajurit kucluk dengan membawa preman sewaan yang menghancurkan tuku pembakaran serta menghancurkan semua botol potion yang ada di dalamnya. Di saat semua sudah putus asa dan menyerah, ternyata Sato sudah memindahkan semua botol potion yang berada di dalam tungku pembakaran ke dalam penyimpanan miliknya dan menggantikannya dengan botol yang memang sudah rusak untuk mengecoh prajurit kucluk tadi. Muncul lagi masalah baru di mana saat Sato ingin mengeluarkan botol potion dari penyimpanan, ternyata malah hancur karena perubahan suhu yang mendadak. Tidak kehabisan akal 3 kali, Sato pun menggunakan penyimpanan milik Arisa untuk menurunkan suhu botol potion tanpa mengubah bentuknya. Lalu Sato langsung mengantarkan semua potion tadi, dan saat ingin meminta tanda tangan surat pengiriman, kagetlah perwakilan kota dan prajurit kucluk karena mereka sudah nyewa mahal para preman. Karena mereka memang licik dan memang niat mereka untuk membatalkan fakta pun mengulur waktu. Ternyata pemimpin kota datang tanpa WA terlebih dahulu yang membuat dia tambah kaget, setengah mati dan hampir hidup. Karena kesal dan sudah malu tambah malu, dia nyerang sang pemimpin. Dan gak tahu dia kalau nyerang pemimpin di daerah kekuasaannya sendiri adalah pilihan yang salah dan membuatnya ketar-ketir. Saat mau dibunuh, Sato mencegah dengan alasan banyak anak-anak di sini. 子供たちの前ですから。 Setelah selesai, adegan perpisahan pun dimulai dan Sato melanjutkan perjalanan, dan entah kenapa malah jadi begini. Jangan salah paham dulu. Nana meminta agar Sato mengkalibrasi pada sistemnya karena kan Nana adalah homo-homokulus dan sempat dihalang oleh Arisa karena Sato harus mengalirkan sihir ke area jantung dekat dada Nana. Entah dari mana muncul bocil Mia yang memberitahu agar lewat punggung saja. Lalu scene berganti. Zena yang senang dong dapat surat dari calon pacarnya sampai nggak bisa tidur. Lalu kembali ke Sato yang sedang membacakan fakta, bukannya dongeng kepada para bocil kematian agar mereka tidur. Go shujin sama, もうすぐ朝げの準備ができるので起床してください。ご主人様、ごめんなさい。私たら寝ぼけて。それに私みたいな仕込めの顔を朝から見せちゃって。気にしないでいいから。それに俺はルルの顔を可愛いと思うよ。かわいい。Tamat ending yang mengirikan.
Saat menolong orang, janganlah berharap sesuatu karena harus dengan ikhlas. Dan kalau ada yang licik kepada kalian, jangan sungkan untuk lebih liciklah dari mereka. Saya Kiteng mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, oli mesin motor legenda.